Penerapan standar operasional prosedur atau SOP di sekolah memiliki tujuan untuk membentuk lingkungan pendidikan yang berkarakter. Dengan adanya SOP yang jelas, semua warga sekolah mulai dari guru, staf, dan siswa serta orang tua sekalipun dapat memahami dan melaksanakan nilai-nilai yang diharapkan, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Berbicara masalah SOP, maka kita akan berbicara mengenai berbagai kondisi-kondisi yang dihadapi guru-guru di kelas maupun di luar kelas, di mana sering kita temui sebagian guru yang sangat sulit mengkondisikan atau mendisiplinkan siswanya di dalam kelas, atau seorang kepala sekolah masih bingung untuk bisa mendisiplinkan guru-guru yang juga sering membuat pelanggaran di sekolah. Banyaknya pertanyaan yang ada di kepala yang kadang membuat kita sulit mau memulai dari mana. Sehingga SOP ini hadir untuk membantu mengarahkan dan menyusun dengan teratur apa saja yang menjadi kebutuhan sebuah sekolah. Sehingga ketika SOP ini diterapkan, maka akan menjadi value untuk lembaga itu sendiri. Sebelum penerapan SOP, TKIT Al-Fatih 54 Tobada banyak mengalami masalah-masalah yang harus cepat dihadapi. Mulai dari masalah siswa yang sulit diatur, guru yang masih belum terbiasa dengan disiplin, jadwal kegiatan harian yang belum tersusun dengan baik, tata kelola lingkungan kelas yang tidak teratur, serta keterlibatan orang tua yang sangat kurang mengenai perkembangan anaknya. Membuat saya sebagai kepala sekolah harus berpikir lebih lama mengenai hal ini. Beragamnya cara mengajar yang digunakan masing-masing guru di kelas sering sekali menimbulkan ketidaksesuaian dalam proses belajar mengajar. Siswa pun tidak memiliki panduan yang jelas mengenai aturan dan jadwal pembelajaran di kelas. Siswa tidak memiliki konsistensi dalam pembelajaran, sehingga berdampak pada ketidakpahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Sehingga hal ini menciptakan suasana belajar yang tidak efektif dan kurang terarah. Dengan kondisi seperti ini, kami menyadari bahwa perlu adanya perubahan mendasar untuk menciptakan sekolah yang lebih baik. Penerapan SOP menjadi langkah penting yang kami ambil untuk merespon masalah-masalah tersebut, agar TKIT Al-Fatih 54 Tobada dapat berkembang menjadi institusi pendidikan yang berkarakter dan berkualitas. Kami ingin setiap individu di lingkungan sekolah merasakan manfaat dan keberdampakan dari pengaturan yang lebih baik, sehingga pendidikan dapat berjalan dengan optimal dan harmonis. Penerapan SOP untuk menjadikan TKIT Al-Fatih 54 Tobada sebagai sekolah berkarakter bukanlah sebuah tugas yang mudah. Kami menyadari bahwa dalam proses ini terdapat berbagai tantangan yang harus kami hadapi dengan bijak dan penuh kesabaran. Salah satu tantangan utama adalah mengubah pola pikir dan kebiasaan semua warga sekolah, dari mulai para guru dan staf sekolah. Perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya SOP dalam menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Proses sosialisasi ini memerlukan waktu dan usaha, serta keterbukaan untuk menerima sebuah perubahan. Penerapan SOP di TKIT Al-Fatih 54 Tobada dimulai dengan komitmen bersama kepala sekolah, pengajar, siswa, dan orang tua untuk menciptakan sekolah yang berkarakter. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya menentukan waktu untuk mengumpulkan seluruh pengajar di sekolah untuk bisa duduk bersama, menyamakan persepsi dan komitmen bersama untuk membuat SOP. Setelah ada waktu yang sudah ditentukan, kami berkumpul untuk mencoba merefleksi apa yang sudah terjadi di sekolah kami, sehingga bisa dipastikan seluruh pengajar menyampaikan keluh kesahnya bahwa suasana di sekolah memang tidak nyaman dan perlu diambil tindakan yang cepat untuk melakukan sebuah perubahan. Maka ditetapkanlah jadwal pertemuan berikutnya adalah hari ke-10 dari pertemuan sebelumnya, yaitu akan dilaksanakannya kegiatan in-house training. Sebagai kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran, sebelum pelaksanaan kegiatan, saya sudah membuat lembar draft SOP yang nantinya akan dibahas bersama para pengajar. Setelah berdiskusi selama 3 hari, akhirnya kami menghasilkan 12 SOP secara tertulis dan seragam, mulai dari kelas TKA, TKB, KB, dan kelas inklusi, serta ditandatangani oleh seluruh pengajar sebagai bentuk komitmen bersama dan digandakan sebagai
pegangan atau panduan para pengajar dalam menjalankan SOP untuk disampaikan dan diimplementasikan kepada anak-anak melalui pembiasaan harian di sekolah. Tidak lupa juga setelah SOP dibuat, kami mensimulasikan setiap SOP satu persatu, sehingga setiap pengajar memiliki keseragaman pemahaman yang baik dari setiap urutan poin per poin pelaksanaan SOP. Tidak hanya itu, kata-kata positif yang disampaikan kepada siswa serta perilaku kami sebagai pengajar pun semua sudah diatur jelas dan rinci dalam SOP. Sehingga siapapun pengajarnya dari kelas TKA, TKB, KB, dan inklusi, apapun tingkat pendidikannya, pengajar senior atau baru, maupun pengajar laki-laki atau perempuan, jika SOP seragam ini digunakan bersama oleh semua pengajar, maka outputnya akan sama. Setelah merapikan SOP dalam bentuk draft yang sudah baku, kami membuat jadwal kembali untuk bisa duduk bersama para orang tua siswa untuk mensosialisasikan SOP yang sudah dibuat. Selanjutnya, jadwal pertemuan kami beri agenda untuk sosialisasi SOP dan pembagian buku materi dan kontrol kegiatan siswa. Sekaligus kami mensimulasikan kembali SOP kepada orang tua siswa, sehingga orang tua siswa pun harus tahu dan mengerti tentang SOP yang sudah dibuat. Harapannya adalah ini bisa tersampaikan langsung ke orang tua. Dan kami sampaikan juga kepada para orang tua siswa bahwa SOP ini mulai berlaku sejak para orang tua siswa menerima draft SOP dari pihak sekolah. Kami sadar untuk menjalankan SOP itu tidak mudah, butuh komitmen dan butuh kesabaran serta konsistensi dari sebuah warga sekolah. Sehingga ini bisa berhasil diterapkan, baik itu kepada pengajar dan juga siswa. Alhamdulillah, setelah perjalanannya waktu selama 3 tahun, SOP kami banyak mengalami revisi dan penambahan poin. Contohnya saja ada SOP home visit, SOP berkaitan dengan bencana gempa dan kebakaran. Tentunya ini akan terus berkembang sesuai kebutuhan sekolah kami. Kami pun terus berbenah dan terus belajar, serta merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan strategi apa lagi yang bisa kami gunakan untuk membersamai anak-anak. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur penerapan SOP menjadi sekolah berkarakter ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dari 5 tahun usia sekolah kami. Sudah ada 3 angkatan siswa kami yang sudah merasakan keberdampakan dari SOP yang sudah dibuat bersama. Semua tertulis secara jelas dan teratur dalam SOP. Masalah-masalah yang kami hadapi pun kini sudah menjadi pembiasaan yang baik bagi seluruh warga sekolah. Mulai dari kedatangan pengajar yang harus berada di sekolah pukul 6.40 sudah dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh seluruh pengajar di sekolah. Keberdampakan dari adanya SOP ini sangat terasa perubahannya di kalangan pengajar. Dan itu satu kesyukuran yang kami rasakan. Selanjutnya, dampak yang terlihat dari penerapan SOP sendiri untuk siswa adalah anak-anak menjadi lebih kondusif. Mereka telah terbiasa dengan pola pembiasaan yang sudah dilakukan setiap hari. Sehingga para pengajar tinggal mengarahkan dan mengingatkan jika ada di antara siswa yang lupa akan aturan. Begitupun dengan keterlibatan orang tua yang semakin tahun progresnya semakin meningkat. Dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang melibatkan orang tua langsung direspon dengan baik. Mereka terlibat langsung dan ambil bagian di dalamnya. Peran SOP ini betul-betul membawa kami semua ke dalam keteraturan karena dampak yang dihasilkan betul-betul kena di setiap warga sekolah. Ada beberapa sekolah yang melihat kegiatan-kegiatan kami yang selalu kami posting di media sosial kami. Dan mereka ingin untuk bisa berbagi praktik baik. Mulai dari pembelajaran, penataan kelas, sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sekolah lain pun ingin melakukan hal yang sama di sekolah mereka. Dan akhirnya pihak sekolah lain meminta agar bisa melakukan berbagi praktik baik di sekolah mereka terkait SOP ini. Dan alhamdulillah pengimbasan dan pendampingan kami lakukan kepada sekolah lain. Dan mereka merasakan keberdampakan dari SOP yang coba mereka buat sesuai dengan kebutuhan sekolah mereka sendiri. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.